Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herullah Umar, nomor induk mahasiswa 42620003, kelas 1A, Prodi D4 Teknik Multimedia dan Jaringan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai unit masukan dan keluaran atau input-output device. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori, dan peralatan masukan atau keluaran atau input-output device. Modul input-output merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Modul input-output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Modul input-output memiliki 2 buah fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. Yang kedua yaitu sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Untuk melaksanakan perintah-perintah input-output, CPU akan mengeluarkan sebuah alamat bagi modul input-output dan perangkat periferalnya sehingga terspesifikasi secara khusus dan sebuah perintah input-output yang akan dilakukan. Terdapat 4 klasifikasi perintah input-output, yaitu perintah kontrol, perintah tes, perintah read, dan perintah write. Nah, yang pertama yaitu unit masukan atau input device. Input device merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu input dan device, yang berarti perangkat masukan atau perangkat yang memberi masukan. Definisi input adalah sumber daya dalam bentuk data digital yang digunakan untuk menghasilkan output, sedangkan device berarti alat yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi, input device merupakan perangkat keras yang berfungsi memasukkan suatu data berupa gambar, teks, audio, video, dan file maupun perintah ke dalam sistem komputer. Terdapat 3 buah teknik dalam operasi input-output, yaitu yang pertama, input-output terprogram. Pada input-output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Yang kedua yaitu interrupt driven input-output. Teknik interrupt driven input-output memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input-output. Bersamaan perintah input-output dijalankan modul input-output, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input-output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan padanya, akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Yang ketiga yaitu Direct Memory Access atau DMA. Apabila untuk menangani transfer data bervolume besar dikembangkan teknik yang lebih baik yang dikenal dengan Direct Memory Access atau DMA. Prinsip kerja DMA adalah CPU akan mendelegasikan kerja input-output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada awal proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja. Berikut beberapa contoh teknologi input device yang berkembang di masa sekarang. Yang pertama yaitu keyboard laser. Keyboard laser ini berbentuk kotak yang berfungsi sebagai proyektor yang memancarkan laser. Laser ini memancarkan keypad atau number pad yang biasa kita jumpai pada keyboard biasa. Kita bisa langsung menggunakan keyboard laser ini pada meja ataupun bidang datar lainnya. Selain itu, kita dapat mengetik dalam keadaan gelap menggunakan keyboard laser ini. Keyboard ini pun dapat disambungkan dengan smartphone maupun laptop dengan menggunakan Bluetooth. Yang kedua yaitu Smart Touchpad Keyboard. Pada umumnya, touchpad adalah salah satu keunggulan fitur dari laptop atau netbook. Tetapi, sekarang ada inovasi baru dalam teknologi keyboard, yaitu ada keyboard yang sudah dilengkapi touchpad.
Touchpad ini menyatu di sebelah kanan keyboard, di mana kita bisa menemukan tombol angka di keyboard pada umumnya. Selain berfungsi sebagai touchpad atau mouse, teknologi ini juga berfungsi sebagai tombol angka yang lazim kita gunakan. Tampilan angka yang transparan membuat keyboard ini sangat elegan untuk dilihat. Selain itu, kita tidak perlu lagi membeli mouse jika sudah mempunyai keyboard ini. Yang ketiga yaitu Genius Ring Mouse 2. Kini telah ada teknologi sensor sentuh yang memiliki desain berbentuk cincin yang dapat dikenakan pada jari penggunanya. Genius Ring Mouse 2 ini sangat ringan dan memungkinkan penggunanya menggeser jarinya untuk bernavigasi melalui halaman web ataupun dokumen pada tampilan layar. Selain pengguna dapat beralih ke modus kursor untuk menggunakan mouse ini kembali ke fungsi mouse yang sebenarnya, termasuk gerakan kursor, klik kanan, tengah, kiri, drag, dan 4 way scrolling. Ini merupakan inovasi yang luar biasa dari segi bentuk. Dengan bentuk seperti ini, Anda dapat menggunakan cincin mouse ini saat presentasi dengan bentuk yang tidak besar. Cincin mouse ini sangat efisien untuk dibawa di depan audiens. Dengan teknologi nirkabel 2,4 GHz, cincin mouse ini dapat dibawa hingga jarak 10 meter dari jangkauan operasinya. Yang keempat yaitu Evo Mouse. Evo Mouse atau dapat disebut Evolution Mouse adalah alat yang berbentuk kotak kecil yang memaparkan cahaya laser. Nah, di paparan cahayanya itu, kita dapat menggeser gesekan kursor atau klik kanan atau kiri layaknya pada mouse biasa dengan jari Anda. Selain dapat digunakan untuk mouse, Evo Mouse juga dapat memaparkan cahaya berbentuk keyboard QWERTY. Evo Mouse terhubung melalui Bluetooth. Yang kelima yaitu Iris Scanbook 2. Jika pada umumnya scanner harus connect pada perangkat PC maupun laptop, kini ada teknologi scanner yang tanpa perlu terhubung langsung dengan PC atau laptop. Bahkan kita tidak perlu menginstal apapun karena Iris Scanbook 2 ini dapat memindai dokumen dengan cara menghubungkan scanner dengan kabel USB atau menambahkan microSD. Iris Scanbook 2 ini setelah selesai memindai akan menyimpan file langsung ke microSD ataupun Anda juga dapat mengupload file langsung ke cloud atau Google Drive. Selain itu, Anda dapat memilih resolusi antara 300 dpi sampai 600 dpi untuk hasil scan-nya. Anda juga dapat mengubah hasil file ke format PDF agar di kemudian hari file Anda dapat diedit. Untuk daya listrik scanner portable ini menggunakan baterai. Yang kedua yaitu unit keluaran atau output device. Output device atau unit keluaran adalah perangkat yang mengeluarkan atau menampilkan sebuah hasil dari proses yang telah dilakukan sistem komputer. Output device berkaitan dengan input device karena data atau hasil proses yang akan ditampilkan di output device merupakan data atau hasil proses yang diambil dari input device. Perangkat eksternal atau unit keluaran yang lebih umum disebut peripheral tersambung dalam sistem CPU melalui perangkat pengendalinya, yaitu modul input-output. Secara umum, perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Contohnya monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, dan disk drive. Yang kedua yaitu machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan, biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Yang ketiga yaitu communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NAC dan modem. Pengklasifikasikan juga bisa berdasarkan arah datanya, yaitu perangkat output, perangkat input dan kombinasi output input. Contohnya perangkat output, monitor, proyektor, dan printer. Berikut beberapa contoh teknologi output device yang berkembang di masa sekarang. Yang pertama yaitu IGZO atau Indium Gallium Zinc Oxide. IGZO adalah teknologi display bersutan sharp yang juga rencananya akan digunakan Apple. Ini adalah teknologi display yang diklaim akan menampilkan detail gambar lebih akurat 2 kali lebih baik daripada teknologi LCD.
resolusi yang lebih tinggi, konsumsi daya yang rendah, touchscreen yang lebih responsif, serta bezel yang lebih tipis jika digunakan pada smartphone. Yang kedua yaitu SBH52. SBH52 atau Stereo Bluetooth Handset ini adalah handset sekaligus handset inovasi dari perusahaan Sony. Dengan aksesoris ini, Anda dapat menerima, melihat, dan menelpon kembali langsung pada SBH52 ini. Karena aksesoris ini sudah dilengkapi layar OLED yang jernih, sangat praktis untuk Anda yang punya mobilitas tinggi. Anda tidak perlu lagi membuka ponsel Anda hanya untuk melihat siapa yang menelpon atau SMS. Biarkan ponsel Anda tetap di tas dan saku karena SBH52 ini jangkauan Bluetooth-nya hingga 10 meter. SBH52 ini sudah dilengkapi NFC. Anda hanya tinggal menyambungkan SBH52 ini dengan satu sentuhan dengan cara menempelkan ponsel dan SBH52 ini. SBH52 ini juga mempunyai radio FM dengan RDS yang berdiri sendiri. SBH52 ini sudah support multi-compatible. Anda dapat menyambungkan handset ini ke dua perangkat sekaligus secara bersamaan yang tentunya perangkat yang sudah memiliki streaming audio Bluetooth A2DP. SBH52 ini sangat jernih ketika Anda mendengarkan musik atau menelpon. Selain fitur di atas, SBH52 ini sudah tahan air. Yang ketiga yaitu printer 3D. Printer 3D wujudkan imajinasi manusia. Dengan revolusi printer ini, manusia terbantu pekerjaannya dalam bidang industri maupun medis. Printer 3D adalah printer yang dapat memproses pembuatan benda padat 3 dimensi dari sebuah desain secara digital menjadi bentuk 3D yang tidak hanya dapat dilihat tetapi juga bisa kita pegang dan memiliki volume. Mungkin di masa depan pengusaha tidak perlu lagi merekrut banyak karyawan untuk membuat sebuah industri mobil. Pengusaha hanya tinggal membuat home industry dengan dibantu printer 3D ini. Berikut adalah contoh barang-barang yang dihasilkan printer 3D, yaitu sepatu, mobil, bagian tubuh manusia untuk keperluan medis, makanan, pistol 3D, dan lain-lain. Yang keempat yaitu speaker wireless cloud. OD11 adalah speaker besutan Teenage Engineering and Stick Carlos Foundation yang memiliki inovasi speaker yang minimalis namun tentunya canggih. Speaker ini berbentuk seperti kubus 10 liter yang bersih dari berbagai tombol pengaturan seperti kebanyakan speaker yang ada saat ini. Speaker ini juga dilengkapi dengan modul wireless yang mendukung penuh fitur cloud. Anda dapat menyimpan semua lagu Anda di cloud dan speaker ini akan memutar semua lagu Anda dengan frekuensi suara hingga 28-24.000 Hz. Dengan bentuk yang polos karena tidak ada tombol pengaturan, mungkin Anda bertanya bagaimana menggunakan dan mengatur speaker ini. OD11 dilengkapi remote mini yang disebut Ortho Remote. Ortho Remote ini dapat disambungkan dengan speaker menggunakan Bluetooth. Sedangkan untuk dayanya remote ini hanya butuh baterai kancing yang dapat hidup hingga 1 tahun. Yang kelima yaitu proyektor Pico sekaligus power bank. Proyektor ini bernama Mobile Cinema i55. Proyektor besutan iPtech ini adalah paket untuk melengkapi penjualan ponsel iPhone 5. Proyektor yang berukuran kecil ini dapat menampilkan gambar dari iPhone ke sebuah dinding untuk keperluan presentasi dengan ukuran hingga 60 inci. Proyektor ini dilengkapi port HDMI yang dapat dihubungkan dengan perangkat lainnya. Jadi Anda tidak mempunyai iPhone masih tetap bisa menggunakan alat yang canggih ini. Selain berfungsi untuk menampilkan proyektor ini dapat berfungsi sebagai power bank dengan kapasitas 3000 mAh. Itu bisa terjadi karena proyektor mini ini terdapat port USB maupun micro USB. Berikut beberapa contoh teknologi input-output device yang dirancang untuk masa depan. Yang pertama yaitu keyboard masa depan unik dan canggih. Konsep keyboard masa depan unik dan canggih ini dirancang oleh desainer teknologi Rusia Marat Kudryavtsev yang memiliki ide yang berbeda, yaitu konsep gadget komunikasi terbaru keyboard masa depan. Yang kedua yaitu mouse masa depan yang bisa mengontrol dunia 3D.
Para pakar dari Cambridge Consultant menyajikan konsep mouse Suma. The Suma merupakan konsep masa depan mouse futuristik yang dioperasikan dengan cara menggenggam, kemudian mengklik, diputar hingga memperbesar layar hanya menyentuh sisi mouse ke atas atau ke bawah dengan ibu jari. Gambarnya seperti yang ada pada tampilan video. Yang ketiga yaitu monitor masa depan. Gambarnya seperti yang ada pada tampilan video. Yang keempat yaitu printer masa depan, seperti printer RITI yang merupakan printer eco-friendly yang menggunakan ampas kopi atau teh untuk membuat printout komputer. Untuk menggunakan printer RITI tersebut, masukkan selembar kertas, tempatkan ampas kopi atau teh ke dalam casing tinta di bagian atas printer. Lalu, gerakkan casing tinta ke kiri dan ke kanan untuk mencetak gambar. Semuanya dilakukan tanpa menggunakan listrik, menurut laporan dari Greener Gadget. Oleh karena itu, printer RITI hanya bekerja secara manual. Yang kelima yaitu fingerphone. Konsep ini mungkin tepat untuk digunakan untuk ponsel Anda. Sentuhan jari di perangkat mobil dapat dipakai untuk mengetik, tidak termasuk ibu jari. Masing-masing sendi jari membuat sampai dengan 12 tombol untuk input. Yang keenam yaitu kamera proyektor printer phone. Desainer Hideo Kanbara menciptakan ponsel yang benar-benar memenuhi fitur dan dirancang untuk multitasking. Lebih dari telepon, ia juga berfungsi sebagai pengendali permainan, gambar printer, dan proyektor. Yang ketujuh yaitu komputer model pena. Ini merupakan konsep komputer masa depan dari NEC. Komputer ini disebut PISM, yang mencangkup 5 fungsi, yaitu yang pertama ponsel bergaya pena dengan cara input data menggunakan tulisan tangan, yang kedua yaitu virtual keyboard, yang ketiga proyektor kecil, yang keempat kamera scan, yang kelima yaitu personal ID password yang berfungsi sebagai identitas pemilik. PISM terhubung satu sama lain dengan teknologi wireless yang berdekatan. Model ini juga bisa tersambung dengan internet menggunakan fungsi telepon seluler pada PISM ini. Gadget personal ini bergaya pena minimalis yang mempunyai fitur yang luar biasa lengkap. Sampai di sini pembahasan video kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.